Hai kawan online semua, selamat datang di channel YouTube Diza Ziza. Masak-masak lagi. Hari ini hujan lagi. Kemarin itu hujan, mendung seharian terus hujan. Udaranya juga dingin, dan hari ini hujan lagi, udaranya juga dingin. Aku mau bikin sayur asem. Ini menu masakan aku hari ini ya guys. Aku mau bikin sayur asem. Itu udah ada bahan-bahannya, udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong. Dan ada tempe goreng pastinya, nggak ketinggalan. Ada ikan asin. Nah, untuk bahan-bahan sayur asemnya aku pakai diiris-iris aja, nggak aku halusin. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, daun salam, sama lengkoas. Nanti ada aku pakai gula merah sedikit. Aku mau rebus air dulu untuk bikin sayur dan juga untuk nyuci ikan asinnya ya. Nah, nggak pernah ketinggalan ya tempe goreng. Aku mau bikin tempe goreng juga. Sayur asem nggak ada ikan asin sama tempe goreng tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Kayak kurang lengkap ya kalau buat aku. Jadi sambil nunggu air untuk nyuci ikan asinnya mendidih, aku mau marinasi tempenya dulu. Aku pakai tempenya cuma setengah, nggak pakai satu papan tempe ya guys, karena nanti nggak habis kalau bikinnya satu papan. Jadi aku bikinnya cuma setengah aja. Seperti biasa di apa ini namanya, tempenya diukir-ukir dulu biar bumbunya bisa meresap sampai ke dalam tempe. Untuk bumbunya seperti biasa, aku cuma pakai bawang putih, garam, sama ketumbar. Tapi untuk kali ini aku pakainya bawang putihnya itu yang bubuk aja. Aku nggak pakai bawang putih yang fresh. Jadi aku cuma pakai bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, sama garam. Ini air untuk ikan asinnya udah mendidih. Aku mau rendam ikan asinnya dulu pakai air panas. Mau pindahin dulu. Nah, ini tempenya udah aku rendem. Untuk bumbunya aku cuma pakai garam aja, sama ketumbar, sama bawang putih bubuk ya guys. Ini aku goreng tempe, dan ikan asinnya itu cuma sedikit karena suami aku kan kerja, nggak makan di rumah. Jadi untuk yang digoreng-goreng aku bikinnya cuma sedikit aja untuk aku makan sendiri. Aku lagi rebus air untuk sayur. Sekarang aku mau iris-iris dulu per bawang-bawangan untuk sayur asem. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih aja. Sayur asemnya ini mau aku iris-iris, bumbunya aku iris-iris aja. Bumbu sayur asem yang gampang ya guys, diiris-iris. Tapi kalau mau dihalusin juga nggak apa-apa sih, dihalusin bisa, mau dikasih kemiri juga bisa, sesuai selera aja. Tapi aku maunya yang gampang.
Jadi cuma bawang merah, bawang putih diiris, daun salam, sama lengkoas. Nanti aku kasih gula merah, garam, sama micin aja udah. Bumbunya begitu. Ini dari kemarin ya, kemarin itu dari pagi udah mendung, terus hujan, dan hari ini juga dari pagi itu udah nggak ada matahari, mendung rapat banget, terus hujan gerimis. Sampai sekarang ini masih gerimis-gerimis manja ya guys cuacanya, dan udaranya itu dingin. Lantai rumah aku sampai ikutan dingin. Jadinya tuh enaknya untuk tarik selimut ya guys kalau cuaca begini tuh. Makanya aku bikin sayur asem biar nggak tarik selimut melulu di cuaca begini. Jadi makan sayur asem yang anget, yang asem seger, biar matanya melek. Tapi masakan aku hari ini tuh kayaknya ada yang sedikit kurang karena nggak ada pete ya guys. Bukan karena nggak ada pete di tukang sayur. Di tukang sayur ada pete, tapi harganya masih mahal banget. Satu papan pete itu satunya 8.000. Jadi aku nggak jadi beli pete. Makanya hari ini bikin sayur asemnya sedikit kurang komplit karena nggak ada pete. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini udah bawang-bawangannya, lengkoas. Aku lengkoasnya potong 2 aja. Ini aku pakai lengkoasnya segede gini, 1 jempol ya ini. Daun salamnya aku pakai 4 lembar. Dan untuk asam mudanya aku pakai asam muda segini banyak, ini sekitar 5 segini asam mudanya. Ini asam mudanya mau aku rebus duluan. Ini udah aku cuci bersih, udah aku gosok, jadi udah nggak kotor ya. Tuh. Ini udah bersih banget asamnya. Ini mau aku rebus duluan asamnya sebelum bumbu-bumbu yang lain itu masuk, biar airnya itu nggak kotor, nggak keruh. Jadi mau aku masuk duluan. Nah ini airnya udah mulai panas, jadi aku mau masukin asam mudanya. Aku pakai 5, mau aku masukin duluan sebelum bumbu yang lainnya masuk ya. Nanti kan ini asam mudanya belum aku kupas, jadi nanti asamnya mau aku matengin dulu, aku saring, aku buang remahannya, jadi biar sayurnya itu bersih. Baru nanti bumbu-bumbu yang lain aku masukin, kayak bawang, lengkuas, dan daun salamnya, sama sayuran yang keras-keras kayak melinjo dan juga jagungnya, baru aku masukin. Ditutup biar cepat mendidih. Kulit asamnya udah mulai kelepas ya dari isinya, jadi aku mau buangin kulit asamnya biar sayurnya nggak kotor. Aku buangin kulit-kulitnya aja, isinya mau aku keluarin lagi biar sayurnya itu asamnya maksimal. Tapi kuahnya airnya itu tetap bening, nggak keruh ya guys.
dan biar makannya juga enak. Kalau ada kulit asam itu kan kadang suka risih ya. Jadi ini kulit asamnya aku buangin, aku saring sambil disaring gitu biar sisa-sisa daging asamnya itu bisa keluar semua. Nah ini kulit asamnya udah aku ambilin semua, jadi air sayur itu nggak banyak kulit asam begini biar makannya lebih enak, nyendoknya itu lebih enak ya guys. Mau aku buang. Karena sayurnya kan udah asamnya itu udah keluar semua, udah aku bersihin dari kulit-kulit asam mudanya, jadi mau aku masukin bawang-bawangan dan rempah-rempahnya. Lengkuas, daun salam 4 lembar, bawang merah, bawang putih mau aku masukin semua. Jagung muda sama melinjo mau aku masukin duluan. Aku mau tambahin air sedikit lagi, kayaknya kurang air sayurnya. Gula merah, aku pakai gula merah segini, seperempat batok gitu, tapi gula merah yang kecil gitu, segini. Pakai gula merah sedikit. Sambil nunggu sayurnya mendidih lagi, aku mau goreng tempe sama ikan asinnya dulu. Jadi sayurnya mau aku pindahin ke kompor yang sebelah. Minyak goreng sedikit aja. Minyaknya belum panas guys. Kita tunggu. Aku itu nggak bisa masak ya guys, malah aku nggak pernah belajar masak, otodidak aja. Bisa masaknya itu aku otodidak setelah menikah ya. Waktu masih sekolah dulu gak pernah belajar masak. Mama aku sampai bilang katanya, kamu nanti kalau nikah gimana gak bisa masak. Aku bilang ya nggak gimana-gimana, kan banyak warung makan, warteg gitu ya, maksudnya kan banyak warteg, warung makan yang lain. Terus kenapa? Aku bilang gitu. Nggak masalah dong, apa maksudnya apa yang dipermasalahkan gitu, nggak bisa masak gitu. Dulu mamaku gitu bilangnya, ya aku jawab begitu. Tapi setelah menikah ya bisa sendiri sih ya, masak rumahan bisa sendiri gitu. Saya coba-coba sendiri, terus aku juga cari-cari resepnya dari internet, kayak itu browsing resep apa ya, aku coba masak sendiri, aku masak
kadang masak bareng suami. Nanti seperti biasa suami selalu jadi tester untuk masakan aku enak apa enggaknya gitu. Jadi suami aku yang lidahnya udah kebal dengan semua rasa masakan aku ya guys. Nah ini udah panas minyaknya. Mau goreng tempe. Tempe ini favorit aku banget. Favorit aku banget tempe itu, mau diapain aja aku suka tempe. Kalau disuruh milih tempe sama tahu, aku lebih milih tempe. Dari dulu ya, dari aku kecil itu aku lebih suka tempe ketimbang tahu. Sayurnya udah mulai mendidih, aku mau kasih bumbu-bumbu kehidupan yang lain biar makin rame rasanya. Garam segini, garamnya 1 sendok teh. Kalau kurang bisa tambah lagi nanti. Micin segini, micinnya 1/2 sendok teh. Aduk-aduk, jangan lupa diaduk-aduk biar bumbu kehidupannya bercampur satu padu dengan kuah yang sudah ada. Ini karena kuahnya udah mendidih, sayuran yang lainnya mau aku masukin, tapi aku mau masukin waluhnya dulu. Lalu nanti kalau waluhnya udah agak empuk, daun hijau sama kacang panjangnya mau aku masukin. Kita tunggu semuanya matang. Kayaknya udah matang setengah. Balik. Icip sayurnya dulu ya, kurang apa rasanya. Icip dulu kuah sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asamnya segar banget. Pas. Sayurnya udah mulai mendidih, jadi sayuran yang lain mau aku masukin, kacang panjang sama daun linjonya mau aku masukin. Aduk-aduk lagi. Kayaknya aku mau kasih kaldu gitu deh sayurnya. Aku kasih kaldu sedikit biar lebih gurihnya, lebih berasa. Manisnya udah pas, asamnya udah pas, nggak keasinan, dikit aja. Udah pas.
sayurnya sampai benar-benar matang. Tempenya udah matang. Nah ini tempenya udah matang, udah kering. Mau aku angkat. Aku mau goreng ikan asin. Aku tinggal goreng ikan asinnya, tapi mau aku kasih tepung dulu sedikit minyaknya, biasa biar minyaknya itu nggak nakal ya guys. Apinya kecil aja. Nah ini udah, tinggal goreng deh. Udah mendidih. Sebentar lagi aku mau icip-icip lagi karena tadi kan ditambahin kaldu bubuk ya, jadi aku mau icipin lagi rasanya. Udah pas, kali ini udah bener-bener pas, manisnya dapet, gurihnya dapet, terus asemnya juga enak, nggak keaseman, semuanya pas, ten. Wih. Tempe goreng aku udah jadi, sayurnya juga bentar lagi matang karena lagi goreng ikan asin. Ini aroma ikan asinnya, Masya Allah, wanginya udah menggoda perut ya, aroma ikan asin. Dan hari ini tuh aku nggak bikin sambal terasi, nggak pakai sambal terasi karena aku masih punya sambal bawang. Sayurnya mau aku tutup. Sayur asemnya udah matang ya guys. Sayur asemnya udah, tempe goreng udah, tinggal nunggu ikan asin. Ini ikan asinnya udah ya guys. Aromanya ikan asin, wanginya semerbak. Ini biasa kalau goreng ikan asin gini aromanya sampai ke kamar, ini nggak hilang, tapi enak rasanya, tapi enak. Aku suka ikan asin. Nah ini udah, ikan asinnya udah matang. Ikan asinnya udah matang, tempenya juga tadi udah matang, sayur asem juga udah matang, jadi tinggal makan-makan. Tempe sama ikan asin aku udah jadi, sayur asemnya juga ini udah jadi, udah matang semua, tinggal waktunya makan. Nah karena
masakan aku hari ini udah jadi semua. Hari ini itu aku masaknya yang simple banget ya, cuma sayur asem sama ini tempe goreng ikan asin aja yang aku masak hari ini. Untuk sambalnya aku masih punya stok sambal bawang dan nasinya juga aku udah mateng. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.